Shalom. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Dan kita patut bersyukur karena kebaikan dan anugerahnya kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terlebih saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk kami menyembah, untuk kami memuji, untuk kami berdoa. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Oleh karenanya Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau memperlengkapi kami. Dan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami sore malam hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Katakan betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku,
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan. Permohonanku terimalah Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Sebab hanya Kau Tuhan, sebab hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Oh, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami, terimalah hormat kami, sebab ini yang dapat kami persembahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, sebab hanya Kau yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus, terpujilah nama-Mu selamanya, selamanya. Engkau yang mempesona kami Tuhan, selamanya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan ya Tuhan, tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan
dunia di mataku. Engkau termulia. Lebih lagi katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan. Ya Tuhan, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu. Amin, haleluya. Engkau termulia. Lebih lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan. Ya Tuhan, mutiara tak ternilai harta, keindahanmu memujarkan. Haleluya. Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta, keindahanmu. Amin, haleluya. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta. Amin, haleluya. Memujarkan dunia di mataku. Engkau termulia di mataku. Engkau termulia di mataku. Engkau termulia. Haleluya. Sebab Engkau yang mempesona hati kami Tuhan. Sebab Engkau yang mempesonakan kami Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau yang mempesona kami Tuhan. Haleluya. Kau pribadi yang mempesona, Kau pribadi yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Tiada yang lebih berharga Tuhan selain bersamamu. Tiada yang lebih indah selain hadiratmu. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab hanya Kau Tuhan, sebab hanya Kau Tuhan yang kami sembah, yang kami puja, yang kami tinggikan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ku sembah.
ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, haleluya, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, haleluya, kau ku sembah, hanya kau yang kami sembah, haleluya, oh Tuhan Yesus, kau yang kami sembah, haleluya, kau ku sembah, oh kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, haleluya, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau yang kami sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Sorak-sorai kemenangan lebih lagi buat Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selama sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus
yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, sekali Yesus, sekali selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan, kasih-Mu senantiasa nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas malam hari ini Kau kembali mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami dapat merasakan hadirat-Mu, untuk kami dapat merasakan lawatan-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dan para jemaat-Mu yang akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu ada atas kami semua, sehingga apa yang akan hamba-Mu sampaikan bisa sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dan merema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya dalam kondisi baik atau tidak baik? Tidak baik juga tidak apa-apa ya, karena kita hanya manusia biasa yang tentu butuh Tuhan. Maka dari itu malam hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini untuk mendapatkan kekuatan baru. Amin. Amin. Oke, untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua pasti sudah tahu ya siapa saya. Mungkin untuk yang baru pertama kali melihat saya, ya saya Yesa. Saya sedang menjalani pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, makanya datangnya hanya setengah tahun sekali
atau ya di Natal atau di bulan Juli saja begitu. Jadi kalau minggu-minggu Januari, Februari, Maret saya nggak ada di sini ya, harap maklum berarti saya sedang belajar begitu. Oke, puji Tuhan saya mengucap syukur karena saya diberi kesempatan oleh Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini untuk kembali sharing, menyampaikan sebagian daripada isi dalam Alkitab kita. Dan saya harap kita semua yang ada di tempat ini sama-sama memiliki hati yang mau dibentuk dan telinga yang mau dengar-dengaran, supaya apa yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini tidak lewat begitu saja. Ya, jadi langsung saja. Saya mengambil tema seperti yang sudah Bapak Ibu, saudara-saudari lihat di sini. Kasih butuh aksi, asik. Ya, jadi tema ini dilandasi di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan yang ke-37. Oh ya. Nah, saya harap kita semua bisa bersama-sama sambil memperhatikan Alkitab kita masing-masing ya, Alkitab fisik atau Alkitab digital boleh, saya memberi kebebasan karena semakin berkembangnya zaman, memang kita yang harus menyesuaikan, sesuaikannya sesuai dengan yang benar. Nah, kalau kita melihat pada zaman-zaman belakangan ini, ada banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, di sini saya menyebutnya dengan keadaan dunia. Dunia saat ini dikuasai oleh egoisme, di mana kasih seringkali tergantikan oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari perhatikan di sekeliling kita, semakin banyak orang yang tidak mengerti harus bersikap apa terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan faktanya semakin banyak kita temui orang-orang yang jika melihat orang lain tersiksa, jika melihat orang lain berada dalam kesusahan, mereka senang. Bahkan apa yang menjadi hak orang lain, apa yang menjadi kebutuhan orang lain, itu malahan mereka tidak mengerti. Jadi kebalik ya, kalau melihat orang sengsara, mereka seolah menerima keadaan itu, dan kalau melihat orang senang atau butuh sesuatu, mereka nggak tahu harus apa, harus ngapain. Karena apa? Karena seperti yang dibilang di dalam PowerPoint saya ini, kasih tergantikan dengan egoisme. Semakin banyak orang-orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya, ada yang bisa beri contoh? Oke, contohnya, semakin banyak orang-orang yang mementingkan kepentingan beberapa agama saja. Dan mereka tidak mengerti harus berbuat apa terhadap orang yang di luar ajaran mereka. Selain itu, budaya. Semakin banyak orang-orang yang menuntut, budaya ini kan harusnya, misal kita ya di Jawa ya. Di Jawa kalau nggak salim tangan kepada orang yang lebih tua itu nggak sopan. Nah, tapi budaya di luar belum tentu mengajarkan hal itu. Tapi kita yang di Jawa ini sudah terbiasa dengan hal tersebut, jadi menuntut orang lain supaya melakukan hal tersebut. Padahal kalau kita ke luar negeri, nggak salim, asal kita berjabat tangan saja, itu sudah fine-fine aja. Jadi ada banyak orang yang mungkin belakangan ini tidak bisa menerima perspektif, hak, kebutuhan, dan opini orang lain. Mereka memaksakan apa yang ada di dalam diri mereka. Itu namanya egosentris. Nah, jadi berdasarkan dengan keadaan dunia yang sudah saya sebut tadi, apa sih yang sebenarnya dunia butuhkan? Sebenarnya ini dunia perlu apa dari kita, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang diciptakan sebagai rekan sekerja Allah. Jemaat Tuhan yakin dan percaya bahwa kita ini rekan sekerja Allah, betul? Semua setuju ya? Kita ada di dunia ini, kita diciptakan di dunia ini
bukan semena-mena karena Tuhan ingin memenuhi dunia ini saja supaya dunia ini terlihat ramai. Enggak dong. Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa kita semua ada di dunia ini karena Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Nah, jadi yang sebenarnya dunia butuhkan adalah suatu keubahan. Keubahan seperti apa? Kita akan membahas lebih dalam. Seperti yang ada pada prinsip orang Samaria yang murah hati. Murah hatinya itu seperti apa sih? Murah hati kan sebenarnya kita saling berbagi aja. Ya udah, itu murah hati. Ada pengamen, kita kasih duit, itu murah hati. Ada orang jatuh, kita tolong, tuh murah hati. Ada orang gak punya bekal di sekolah, kita berbagi bekal, itu murah hati. Sebenarnya bukan sekedar itu saja. Nah, dasar pemikiran pada malam hari ini dari tema kasih butuh aksi terdapat dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-29. Dasar pemikirannya. Jadi hal ini diawali ketika tulisan ini itu bercerita tentang pada suatu ketika ada ahli Taurat yang sedang berbicara dengan Yesus, tapi dia itu berbicara kepada Yesus dengan niat yang tidak baik. Nah, sebaiknya saya tampilkan ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kisah ini bermula ketika ada seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus. Kenapa sih dikatakan mau mencobai Yesus? Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa ahli Taurat sebenarnya adalah orang yang sudah hatam, sudah tahu segalanya, bahkan sudah sangat menguasai isi Alkitab. Betul? Saya tidak salah ya? Jadi ahli Taurat itu sebenarnya adalah sebuah status sosial yang diberikan oleh masyarakat Yahudi, bahkan orang-orang penting Yahudi pada saat itu. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah dipercaya hidupnya sangat suci, sangat kudus, sangat layak di hadapan Tuhan. Karena mereka bahkan mungkin sudah hafal dari Kejadian sampai Wahyu, mereka sudah hafal semuanya. Titik koma pun mereka hafal. Karena mereka begitu, untuk dikatakan sebagai ahli Taurat, ada banyak sekali syarat yang harus dipenuhi. Utamanya adalah menguasai isi Alkitab. Jadi tidak mungkin seorang ahli Taurat ini tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Gak mungkin. Karena sebenarnya dia pun sudah pernah dan sudah banyak belajar mengetahui tentang hal itu. Nah, Yesus sebagai guru agung, gak mungkin dong Yesus gak tahu maksud dari ahli Taurat ini apa. Jadi jawaban Yesus gini, Yesus gak langsung kasih jawaban. Yesus bilang, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Langsung ditembak. Yesus langsung memposisikan orang yang bertanya kepada dia ini sebagaimana seharusnya. Sebagaimana dia sebenarnya. Gitu. Jadi Yesus memposisikan orang ini sebagai, kamu sudah tahu kan apa yang kamu pertanyakan dan kamu sudah tahu jawabannya. Yesus mau buktikan itu. Dan terbuktilah si ahli Taurat tahu di ayat yang ke-27. Dia bisa menjawab dengan benar. Dia tahu dasarnya. Dasar dari pertanyaan dan jawaban dari pertanyaannya itu. Yaitu kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan baca, ini adalah hukum kasih. Hukum yang utama dan yang terutama. Tahu, ahli Taurat jago, pintar. Ya kan? Jadi Yesus mengapresiasi posisi ahli Taurat itu, yang dia jago itu. Yesus bilang, jawabanmu itu benar. Ditambahlah sama Yesus, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Nah, karena Yesus bilang perbuatlah demikian, ini masalah yang kerap kali kita temui di orang zaman sekarang.
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Seolah dia tuh mau bilang sama Tuhan tuh kayak, siapa sih Tuhan manusia yang layak untuk aku kasihi, untuk aku terapkan hukum kasih-Mu ini. Seolah dia tuh mau menunjukkan sama Tuhan kalau dia sebenarnya belum setahu itu, semengerti itu. Nah, karena kelihatannya hukum Taurat ini degil, ya kan, tahu tapi dia mau mencoba menipu Yesus. Dia mau mencoba untuk seolah-olah dia ini anak bawang, anak baru, yang ya Tuhan namanya juga manusia ya, gak sampailah aku ke sana, gak sampailah aku mengerti siapa sesamaku manusia, seolah kayak gitu. Nah, hal yang mau saya soroti di dalam dasar pemikiran yang pertama ini di ayat 25-29, Yesus mengajarkan bahwa kebenaran firman harus diterapkan, bukan sekedar diketahui. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tadi lihat, yang terakhir yang Yesus bilang adalah perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kita di poin pertama ini dulu ya. Jadi setelah dari pertanyaan si ahli Taurat tadi tentang apa yang harus saya lakukan untuk dapat hidup yang kekal, maka selain mengetahui dasar pemikirannya, Yesus bilang apa? Perbuatlah demikian. Poin pertama yang harus kita pegang bersama, bahwa untuk mendapatkan kehidupan kekal, kita harus menerapkan kasih itu. Hal ini menunjukkan bahwa kasih tidak hanya ada dalam pikiran, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Itu yang mau Yesus ajarkan sebagai dasar pemikiran untuk mengubah apa yang ada dalam diri ahli Taurat ini. Jadi sebagai seorang ahli Taurat, dia udah tahu, tapi dia gak mampu merealisasikan itu. Itu loh tadi tipu daya yang ahli Taurat kasih sama Yesus, seolah dia masih belum tahu siapa sesama manusianya itu. Nah, karena Tuhan Yesus melihat dan memahami latar belakang dari si ahli Taurat ini, Yesus kasihlah perumpamaan. Kita perhatikan bersama di ayat 30-37. Kenapa di sini Yesus memberi perumpamaan? Karena seperti yang kita sudah ketahui bahwa kalau kita belajar pakai perumpamaan, bukankah itu akan lebih mudah dipahami? Bukankah itu juga akan lebih mudah untuk diingat? Nah, karena Yesus tahu ahli Taurat ini adalah orang yang pinter, jadi Yesus kasihlah tahap pengajaran berikutnya, supaya makin nyambunglah sisi pemikiran dia ini dengan apa yang Yesus sampaikan. Makanya Yesus taruhlah di situ perumpamaan, supaya dalam pemikirannya ini dia bisa langsung tangkap dan dia bisa langsung ingat dalam jangka waktu yang panjang terhadap apa yang Yesus omongkan ini, supaya terngiang lah begitu. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kalau jemaat Tuhan perhatikan, setengah mati ini berarti sudah tak berdaya. Barang-barangnya sudah habis, dia sudah tidak punya apa-apa, bahkan untuk berdiri saja mungkin dia sangat kesusahan. Dilanjutkan dengan kebetulan ada seorang imam. Muncul lah ya kan tokoh baru. Tadi ada orang dari Yeriko nih turun, ini korban perampokan. Muncul tokoh baru, seorang imam. Turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kenapa di sini saya beri highlight warna merah? Karena posisinya seorang ahli Taurat dan seorang imam, mereka berderajat sama, ya kan? Mereka sama-sama orang penting, sama-sama orang yang layak untuk melayani Tuhan di sinilah.
sama-sama orang yang dihormati, sama-sama orang yang di pandangan masyarakat mereka adalah orang yang terbaik lah. Tetapi apa? Ternyata ketika seorang imam melihat korban perampokan itu, dia hanya melewati, gak ada aksi. Lalu yang selanjutnya, demikian juga seorang Lewi, sama ternyata. Orang Lewi juga orang yang layak kan, orang yang berikutnya sudah bisa dinaikkan sebagai seorang imam. Mereka adalah yang dalam budaya Yahudi, mereka adalah orang-orang yang punya kelayakan untuk menjadi pelayan. Nah, tapi ternyata apa? Sama, ia hanya melewati orang itu. Lalu tokoh yang selanjutnya, yang keempat, tadi kan ada korban, ada imam, ada orang Lewi. Nah sekarang muncullah seorang Samaria. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa di sini Yesus taruh orang Samaria? Karena pada saat itu kondisi budayanya, seorang ahli Taurat, imam Lewi, itu adalah mereka yang berkonflik dengan orang Samaria. Orang Samaria ini di mata mereka adalah orang yang tidak layak disebut sebagai manusia. Kenapa? Karena kehidupan Yahudi dan kehidupan orang Samaria itu berbeda. Orang Samaria melanggar budaya Yahudi. Apa contohnya? Salah satu contohnya mereka kawin campur. Mereka kawin campur dan ini kan hal yang di mata orang Yahudi pada saat itu najis begitu. Karena orang di luar Yahudi itu tidak layak. Mereka anggap orang di luar Yahudi, mereka tidak pantas mendapatkan kehidupan, mereka tidak pantas dikasih oleh Allah dan sebagainya. Nah orang Samaria, jadi orang Yahudi itu sangat menjaga keturunan mereka supaya tetap berada di dalam pagar kehidupan Yahudi, kehidupan dan budaya Yahudi. Itu sangat dijaga ketat. Tapi orang Samaria itu melanggar. Jadi misal saya hidup di keraton Jawa. Nah, keraton Jawa dengan keraton Madura beda kan? Supaya keraton Jawa ini tidak kacau tatanannya, maka saya harus menikah dengan yang sesama Jawa. Saya nggak boleh tuh menyentuh orang Madura, misal begitu. Nah tapi karena saya ini orang Jawa yang istilahnya punya opini yang lain, ya kita bilang saja begitu. Letakkan saya sebagai orang Samaria yang melakukan kawin campur. Jadi saya sentuhlah orang Madura itu. Nah, di mata orang Jawa lain yang berada di kekeratonan Jawa, saya ini berdosa. Karena kenapa? Nanti kalau saya bawa orang Madura ke keratonan Jawa, rusaklah tatanan budaya Jawa. Begitu. Nah, pada saat itu itulah yang terjadi. Selain itu ada banyak lagi konflik antara orang Yahudi dan orang Samaria. Ada sangat banyak hal yang di dalam diri orang Yahudi, sampai-sampai ketika saya pelajari ya, ketika mereka bertemu dengan orang Samaria, ada orang Samaria nih, misal kita semua orang Yahudi, ada orang Samaria masuk ke sini. Nah, tempat ini jadi najis. Jadi kalau kita mau masuk ke sini harus disucikan dulu, dibersihkan dulu. Karena orang Samaria sudah duduk di dalam sini, sudah masuk ke dalam. Sampai sebegitunya lah pandangannya orang Yahudi kepada orang Samaria. Jadi mereka sangat amat bertentangan. Begitu. Tetapi Yesus menjadikan orang Samaria sebagai tokoh utama. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perumpamaan ini adalah salah satu ajaran Yesus yang paling kuat. Imam dan orang Lewi meskipun dianggap suci, gagal menunjukkan kasih. Ya kan? Mereka hanya melewati korban tadi kan? Sebaliknya, orang Samaria yang dianggap rendah menunjukkan kasih yang nyata. Dengan apa? Nah, ini.
Orang Samaria bukan hanya tergerak nih, bukan hanya bilang, ih kasihan kali lah orang ini kan udah kena rampok, gak bisa bangun. Bukan hanya seperti itu, tetapi ia bahkan pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ayat-ayat selanjutnya menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Bahkan di ayat yang ke-35, dia juga masih merawat orang itu. Dia membawa korban ini kepada pemilik penginapan dan katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi perawatan yang dilakukan orang Samaria terhadap korban perampokan ini bersifat lanjut terus begitu dari hari ke hari. Jadi dia nggak lepas begitu ditolong ya udah ditaruh rumah sakit tinggal, nggak kayak gitu. Jadi dia pun bilang kalau misalnya habis banyak biaya rumah sakit orang ini, nanti aku kembali aku bayar, kayak gitu. Jadi continue. Sebegitunya ya seorang Samaria yang dianggap tidak suci ini, yang dianggap najis ini kepada korban perampokan. Dan setelah Yesus menceritakan perumpamaan itu, Yesus tanya di ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Inilah keajaiban Tuhan yang menurut saya benar-benar menyentuh sampai kedalaman. Karena Yesus berhasil membuat seorang ahli Taurat mengakui bahwa orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ahli Taurat mengakui bahwa orang Samaria itu adalah sesama manusia bagi korban perampokan. Dia melihat sisi baiknya orang Samaria yang selama ini dalam budayanya mereka itu tidak layak disebut sebagai sesama manusia. Tetapi melewati perumpamaan itu, Yesus berhasil mengubah pola pikir dari si ahli Taurat. Maka dari itu, Yesus menggunakan perumpamaan dan perumpamaannya itu benar-benar membuat pola pikir ahli Taurat ini berubah. Tidak lupa di akhir kalimatnya Yesus bilang, pergilah dan perbuatlah demikian. Sudah 2 kali ya, tidak hanya sekali. Kalau dalam Alkitab ada kalimat yang diulang, itu tandanya penting. Pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus mengajarkan bahwa kasih sejati melampaui batas status sosial, ras, dan agama. Ini hal kedua. Jadi selain daripada kasih itu harus dilaksanakan, ternyata kasih harus dilaksanakan seperti apa? Seperti yang melampaui batas status sosial, ras, dan agama. Kalau di kehidupan kita saat ini, mungkin ada beberapa orang yang kehidupannya, latar belakangnya, track recordnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan standar kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi dia. Bukan berarti kita tidak boleh memperlakukan dia sebagai sesama manusia kita. Tidak. Justru kasih yang sejati, kasih yang membawa kita ke kehidupan kekal adalah kasih yang tidak terbatas kepada siapapun. Sekali lagi, kepada siapapun. Tidak memandang status sosial, tidak memandang ras, tidak memandang agama. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau misal kita menemukan orang-orang yang kita anggap mereka adalah kaum yang termarginalkan ya. Siapa itu? Mereka yang berlatar belakang kriminal, mereka yang berlatar belakang koruptor, mereka yang berlatar belakang orang-orang yang menurut kita udah jelek banget lah nilainya di mata masyarakat. Itu pun harus tetap kita kasihi. Itu yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Sampai seperti itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Konklusinya terjadi transformasi pola pikir. Saya meninjau hal ini dari
pendidikan. Di dalam pendidikan, perkembangan manusia itu mencakup 3 hal. Yang pertama ada aspek afektif. Afektif itu apa? Afektif itu adalah ranah sikap. Bagaimana kita sopan santun, bagaimana kita menghargai, begitu. Lalu yang kedua, kognitif. Kognitif itu ranah pengetahuan. Bagaimana kita mengerti akan suatu hal, bagaimana kita bisa menghitung, membaca, mengelola informasi, itu kognitif. Dan yang ketiga adalah psikomotorik. Psikomotorik itu apa? Itu adalah perilaku. Bagaimana cara kita berbuat, bagaimana cara kita menyatakan kebaikan. Kita menyatakan kebaikan bukan hanya dengan dengan hanya bilang, ih kamu cantik, enggak kan, tapi ada perilaku yang lain, dengan saling tolong menolong, dengan saling membantu, dengan saling menghormati. Nah, begitu. Psikomotorik itu mencakup perilaku kita intinya. Namun ternyata ahli Taurat hanya berkembang dalam aspek kognitif. Dia hanya bisa tahu akan dasar dari pemikirannya. Tetapi dia nggak mencakup 2 aspek yang lain. Dia nggak mencakup sikap dan dia juga nggak mencakup perilaku. Jadi dia hanya berkembang di satu aspek saja. Tentu kita tidak mau seperti ini kan? Kalau kita hanya mencakup satu aspek, berarti ada kurang-kurangnya lah ini orang. Kita enggak menuju tahap perkembangan yang sempurna. Kita tidak mencakup perkembangan dalam pendidikan secara baik. Maka dari itu Yesus mengajarkan bahwa kasih yang sejati harus mencakup ketiga aspek ini. Dari pengetahuan kita tahu harus berbuat baik, dari sikap kita tahu, dari perilaku kita bisa menyatakan. Karena apa? Karena dunia membutuhkan lebih banyak orang yang mengasihi seperti orang Samaria. Bahkan yang lebih menariknya lagi adalah tadi orang Samaria gak tanya kan sama korban perampokan ini, asalmu dari mana? Kamu orang mana? Gak tanya kan? Dia gak peduli loh latar belakang korban ini. Intinya dia hanya tergerak oleh belas kasihan, langsung buat baik. Ayo, kamu aku tolong. Bisa kayak kita seperti itu? Berbuat baik tanpa harus memandang siapa orang ini, apa jabatannya, apa dia di masyarakat, dia orang baik atau narapidana. Orang Samaria gak peduli hal itu, dia gak bertanya loh. Orang ini dari mana, orang ini siapa. Langsung aja. Yesus mau kita seperti itu. Itu perkembangan yang sempurna dalam pendidikan. Sama kan dengan yang Yesus ajar? Ya. Terima kasih saya sampaikan sudah mau mendengarkan saya. Aduh, mohon maaf kalau ada salah kata. Di akhir saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk mari kita mulai langkah kecil untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Karena sejatinya kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan di dunia ini yang dapat membawa kasih melampaui batas-batas sosial, ras, dan agama. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Esa. Wow, luar biasa ya. Saya melihat dia punya teman-teman kayaknya juga banyak dari Medan. sama apa? Apa itu namanya? Lupa saya, tadi sudah ingat. Dia berbicaranya sudah logat-logatnya agak-agak Medan, agak-agak ini. Terima kasih sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Mari biarlah setiap kita diingatkan hari ini. Biarlah kita tidak hanya tahu firman, ya kan?
tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Jangan sampai seperti tadi ahli Taurat, Lewi, orang-orang para imam yang harusnya dia sebagai pelaku firman. Tapi justru di sini kita melihat orang Samaria, orang yang tidak dianggap, yang bahkan dikatakan orang berdosa yang gak layak. Tapi justru dia yang dipakai Tuhan luar biasa. Mari biarlah hari ini kita memiliki hati seperti orang Samaria yang memiliki hati untuk kita bisa menolong, untuk kita bisa action ya, membantu teman-teman kita. Kita tidak terbatasi oleh agama, ras, suku, apapun. Mari kita memiliki hati, karena Yesus sudah memberikan teladan kepada setiap kita. Dia mengasihi siapa saja ya, tanpa syarat, status sosial yang bagaimanapun Tuhan hadir. Makanya dia datang di dalam segala kesederhanaan. Kalau dia datang di istana mungkin hanya orang kaya yang datang, tapi dia mau datang di kandang domba yang hina. Itu kita mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya bagi kita. Mari biarlah kita hari ini kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan. Saya undang para imam musik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin bagi setiap kami. Engkau sudah mengajar kepada setiap kami. Biarlah kami tidak hanya tahu firman-Mu, hafal firman-Mu, mengerti firman-Mu, tapi kami tidak melakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan. Tolong kami, mampukan kami. Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih berkati hamba-Mu Yesa Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambahkan hikmat-Mu atas dia. Tuhan memakai hidupnya, masa mudanya, masa depannya. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi Yesa. Engkau memberkati Yesa dengan kasih karunia-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebentar kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya minta Bli Komang pimpin dalam doa. Shalom. Terima kasih Yesa untuk berkat firman-Nya luar biasa. Sangat memberkati saya dan kita semua. Memang betul, kasih itu tidak cukup hanya diucapkan tapi harus dilakukan. Tuhan berkati Yesa. Ditunggu kembali sharing firman-Nya. Baik, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Akan dilayani oleh Aser yang akan menjemput ke Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Kau yang mengingatkan kami Tuhan lewat hamba-Mu Yesa, agar kami pribadi lepas pribadi Tuhan harus memiliki kasih, bukan hanya terucap tapi harus bertindak Tuhan. Karena itu yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah lewat firman ini Tuhan kami makin diteguhkan, kami makin dikuatkan oleh kuasa yang daripada-Mu Tuhan, agar kami tetap bertindak sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, layakkan setiap persembahan kami Tuhan, dan bermanfaat untuk perlebaran kerajaan-Mu Bapa di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku.
di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, sorak-sorai bagi Raja kita. Kita akan sama-sama berdoa. Ya, kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita angkat, kita akan perkatakan bersama-sama kata-kata profetik. Bapa, pada saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau mendeklarasikan Tuhan, kami mau proklamirkan. Biarlah kiranya kasih-Mu ada atas bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera sukacita-Mu tercurah atas bangsa Indonesia Tuhan. Dan setiap kota-kota yang ada. Kami percaya Engkau berkati pemimpin yang ada. Mulai dari presiden sampai dengan jajaran terendah. Semuanya dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kau sudah menetapkan mereka. Kami percaya mereka adalah pemimpin yang terbaik yang Kau berikan atas bangsa kami, yang akan membawa perubahan, menjadi perubahan yang seturut dengan kehendak-Mu akan terjadi. Keamanan, kesejahteraan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, setiap kaum-kaum yang intoleran, akhir-akhir ini kami berdoa, kami mengasihi mereka. Biarlah kiranya kami berdoa, biarkan Roh Kudus-Mu turun atas setiap mereka. Karena Roh Kudus-Mu lah yang hanya sanggup melakukan pengubahan setiap hati-hati mereka. Mereka boleh mengalami pengenalan akan Kau. Kami percaya Tuhan di akhir-akhir zaman ini akan terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas kota bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya saat ini Kau bekerja atas setiap mereka. Karena mereka melakukannya tanpa apa yang mereka tahu Tuhan, mereka tidak mengerti, tetapi kami percaya lewat kejadian-kejadian ini hanya nama-Mu yang akan terus ditinggikan, nama-Mu akan semakin dikenal, nama-Mu semakin akan dimuliakan dalam bangsa kami Indonesia. Kau berkati perekonomian, Kau berkati rakyat yang ada. Kami patahkan segala kuasa dari si jahat yang ingin menghancurkan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah anak domba sudah menebus bangsa kami Indonesia. Dan juga perlindungan malaikat-Mu berjaga atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Juga kerinduan hati kami untuk pembebasan tanah Tuhan yang ada di Rogo Jampi. Terima kasih atas perkembangan yang sudah Kau lakukan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah berjalan melakukan hal setengah-setengah, tapi Engkau akan melakukan sampai selesai. Engkau akan berikan pembelian terbaik, harga yang terbaik untuk tanah yang ada di Rogo Jampi Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati Pak Sugiarto Tuhan. Biarlah hikmat daripada-Mu menyertai. Dia boleh bernegosiasi karena Engkau yang menuntunnya Tuhan. Kami percaya itu boleh dipakai untuk akses jalan masuk di tempat ini Tuhan. Kami rindu gereja GBI Rock akan semakin hari semakin diperluaskan. Dimulai dari perluasan lahan yang ada. Kami percaya Engkau turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kerajaan-Mu tempat ini untuk terus dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kerohanian kami. Mulai dari gembala senior kami Pak Timotius sampai dengan Gembala Rayon dan juga hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Gembala GBI Rock Bondowoso. Kami percaya Tuhan Kau sudah menetapkan setiap mereka menjadi pemimpin. Oleh sebab itu kami mencurahkan berkat ilahi daripada-Mu atas setiap mereka. Perlindungan penyertaan yang sempurna atas setiap mereka. Engkau terus menopang mereka Tuhan. Dalam pelayanan mereka apapun yang mereka berbuat, Engkau buat berhasil. Mereka akan mengembang ke kanan ke kiri. Memperbesar, memperluas patok-patok kemah mereka. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati jemaatnya. Biarlah kiranya jemaatnya bukan hanya menjadi jemaat biasa, tapi menjadi jemaat yang mau berdoa, jemaat yang mau bayar harga, jemaat yang militan,
jemaat yang mau bersama-sama untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk setiap ibadah-ibadah khususnya di dalam GBI Rock Bondowoso Tuhan. Biarlah kiranya Engkau turut campur tangan. Kami melakukan bukan dengan rutinitas, tapi biarlah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu karena kerinduan hati kami. Kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah pagi, hari Minggu pagi, dan juga sore, dan juga setiap kegiatan ibadah KGC, ibadah Empro, dan juga kegiatan ibadah-ibadah yang lain. Kami percaya Tuhan, kami lakukan karena kami mengasihi Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, gerakkan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk mereka boleh aktif, untuk mengisi dengan penuh gairah. Mereka datang untuk bersama-sama Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Kau, mengalami pengenalan akan Kau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan setiap doa kami hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami akan menikmati berkat Tuhan. Sucikan, kuduskan berkat yang sudah disediakan bagi kami. Supaya semua boleh menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Nama-Mu dipermuliakan. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Orapata syikirana maya syikirana maya. Kami bersyukur Tuhan. Buat malam hari ini kami tidak sia-sia kami datang di tempat ini. Kami datang di tempat ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati firman-Mu. Bila keluar dari tempat ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau pulang. Kami mau membawa berkat daripada Allah Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, pulanglah, bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.